Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah dasar ilmu gizi. Rombel ini sama dengan yang tadi pagi ya, kimia gizi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. baik. Memang di semester ini saya cukup banyak mengajar di semester 1 dan juga semester 3 ya. Jadi malah mata kuliahnya banyak yang semester 1, jadi banyak yang akan kita temui. Kemudian pada perkuliahan ini dasar ilmu gizi ya, di minggu lalu kita sudah menyampaikan terkait dengan RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Kali ini kita akan fokus ke materi yang pertama, yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Fokus pada manusia karena kita lebih banyak menerapkan ilmu gizi ini pada manusia. Mungkin formatnya bisa dibantu untuk silent atau mute teman-teman yang audionya masih aktif ya, atau yang audionya masih aktif harap dikondisikan dulu supaya tidak mengganggu serta yang lain. Baik. Saya akan coba share screen video. Semoga bisa mendengarkan hasil dari video yang akan saya putar terkait dengan sistem pencernaan makanan. Tentu saja teman-teman sudah mendapatkan materi tentang sistem pencernaan makanan di bangku SMA. Kali ini kita akan mereview kembali dan menyamakan persepsi terkait dengan sistem pencernaan makanan tersebut. Saya coba putarkan videonya. Mungkin bisa terlihat. Saya coba putar ya, semoga bisa disimak video yang akan saya putarkan ini. The primary functions of the digestive system are the breakdown of food, called digestion, and absorption of nutrients. Digestion begins in the mouth, where the teeth break food into smaller particles during mastication. Salivary glands located near the oral cavity secrete saliva, which begins chemical digestion and keeps the food moist. As food is swallowed, the soft palate blocks the upper pharynx to prevent food from entering the nasal cavity, and multiple voluntary muscles in the face, neck, and tongue contract, pushing food particles through the pharynx. The food passes over the epiglottis, which prevents food entry into the respiratory system, and then into the esophagus, which connects the pharynx to the stomach. The one-way movement of the food mass, now called a bolus, is controlled by wave-like involuntary muscle contractions. This movement is known as peristalsis. The bolus now enters the stomach. Folds in the stomach wall, called rugae, allow for expansion as the stomach fills. Stomach cells secrete hydrochloric acid, pepsinogen, and various regulatory hormones that chemically digest the bolus.
Muscular contractions in the stomach churn its contents to further break down the bolus and mix it with stomach secretions to form a thick liquid called chyme. Chyme exits the stomach through the pyloric sphincter and enters the small intestine, the major site of nutrient absorption. The small intestine consists of three parts: the duodenum, jejunum, and ileum. Bile from the liver and digestive enzymes from the pancreas empty into the duodenum to aid in digestion. Absorbed nutrients pass from the lumen of the small intestine into blood and lymph. Chyme not absorbed in the small intestine enters the large intestine. As it passes through the cecum and ascending, transverse, descending, and sigmoid colon, water and salts are absorbed and chyme is converted into feces. The rectum stores feces until nervous stimulation initiates the defecation reflex, resulting in elimination through the anal canal. The primary functions of Oke, bisa mendengar tadi ya video yang diputar. Ya, halo. Apakah tadi bisa mendengar video yang diputar? Kartika Ade. Halo. Sini. Cek. Baik. Ingin memastikan tadi apakah mendengarkan video yang tadi saya putar, apakah berhasil tertampil tadi? Tertampil ya? Tertampil, Pak. Iya, Pak, Pak. bisa. Tertampil, Pak. Namun putus. Oke. Oh, berhasil Pak, tapi kurang jelas. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, tadi sudah diputarkan video ya, secara garis besar terkait dengan sistem pencernaan makanan ya, mulai dari mulut, kemudian masuk ke esophagus ya, kemudian ke gastrik, kemudian ke usus halus, kemudian usus besar, terakhir anus. ya. Baik. Jadi secara umum seperti itu, kita akan mencoba membreakdown step by step ya terkait dengan sistem pencernaan makanan. Baik, saya share screen kembali PowerPoint. Ya. Jadi secara umum pembagian pencernaan makanan meliputi pencernaan mekanis, kimiawi, dan juga biologis. Mekanis ya, tentu saja melibatkan pergerakan, ya, baik itu utamanya yaitu mengunyah makanan. Perombakan makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Yang mudah, contohnya di mulut ya, yaitu dengan bantuan gigi geligi, makanan yang keras ya, yang teksturnya lebih padat, dikunyah sehingga lebih lembut ya hasilnya, lebih lunak. Kemudian kimiawi, proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan, baik itu berupa enzim, ya, berupa hormon maupun
senyawa yang lain ya, seperti asam lambung, HCl. Kemudian ada asam empedu yang dikeluarkan oleh empedu, kemudian asam pankreas ya, dari pankreas. Itu proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian biologis. Biologis, penguraian dan pembusukan makanan dengan bantuan organisme lain. Ya. Ini misalnya ada di mikroflora usus ya. Saat membentuk feses ya, selain melakukan reabsorpsi cairan ya, atau penyerapan kembali cairan yang ada pada bakal feses, itu juga melakukan proses pembusukan yang dilakukan oleh mikroflora yang ada di usus besar atau kolon. Baik. Sedangkan menurut organ pencernaan ya, terdiri atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, organ pencernaan itu secara umum dibagi dua, saluran pencernaan ya, dan juga kelenjarnya. Salurannya berarti organ-organnya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Dan kelenjarnya, ya, contohnya kelenjar ludah, atau disebut glandula salivaris, kelenjar dinding lambung, pankreas, dan juga hepar. Ya. Ini tadi sesuai di video sama komponen organ-organ dan juga kelenjar-kelenjar yang terlibat dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Mulut ya, ada kelenjar saliva, esofagus, kemudian gastrik atau lambung atau stomach ya. Itu ada peran dari liver juga dan pankreas. Kemudian masuk ke usus halus, intestinum, nanti ada bagian-bagiannya, kolon, ada bagian-bagiannya, nanti kita akan lebih perinci di sana. Baik. Rongga mulut, kita mulai dari rongga mulut. Terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi ya. Seperti tadi mekanik yang dilakukan gigi dan juga kimiawi yaitu saliva, kelenjar saliva atau kelenjar ludah yang berada di langit-langit mulut maupun di bawah lidah. Ya, cara ini gambarannya penjelasan organ-organ yang ada di mulut. Jadi yang utama adalah kelenjar ludah di bagian bawah lidah dan juga di langit-langit ya. Di sini peran utama mekanis tentu saja gigi-gigi ya, mulai dari gigi seri, ya, gigi taring, dan juga gigi geraham dengan fungsi yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, yaitu memecah makanan yang keras ya, kemudian teksturnya juga keras, kemudian dicampur dengan saliva. Ya, minimal di situ ada pemecahan mulai dari polisakarida, misalnya karbohidrat. Polisakarida sudah mulai dipecah menjadi oligosakarida. Dari polisakarida menjadi oligosakarida. Tadinya lebih dari 10 rantai karbon berubah menjadi yang lebih sederhana. Kemudian tenggorokan. Tenggorokan ini sebetulnya nggak masuk ke sistem pencernaan, namun ini perlu dibahas karena ada peranannya terhadap sistem pencernaan. Ya. Ada kaitannya sebagai batas antara tenggorokan dan juga kerongkongan. Ya. Tenggorokan atau faring adalah organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esophagus yang merupakan persimpangan antara jalan nafas dan makanan. Kalau tenggorokan kemudian masuk ke sana kan masuknya ke sistem pernafasan, sedangkan ke esophagus masuknya ke
sistem pencernaan. Tenggorokan ini penting karena nantinya menjadi batasan ya, batasan apakah ada masalah pada faring ini. Di sini kita lihat gambar lebih rinci terkait dengan pembagian faring. Ada nasofaring atau faring bagian atas. Faring bagian atas, ini kalau saya bisa taruh saja. Nasofaring ya, berwarna hijau. Di sini di bagian hidung ya. Kemudian orofaring atau faring tengah di pertengahan antara mulut bagian atas ya dengan hidung. Kemudian hipofaring atau faring bagian bawah lah. Disinilah yang menjadi kunci kaitannya rongga mulut dengan esophagus, kerongkongan. Ini kemudian ada juga epiglotis. Ya. Epiglotis, nah masuk di sini yaitu katup yang mengatur bolus ya, bolus atau makanan yang akan masuk ke esophagus. Sini yang mengatur apakah akan melakukan proses pernafasan atau pencernaan makanan. Berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Biasanya peradangan terjadi di sini, epiglotis. Peradangan epiglotis ini menyebabkan orang akan lebih mudah tersedak karena bingung ini mau mencerna atau bernafas. Padahal ingin mencerna tapi masuknya ke rongga nafas ya, masuk ke trakea ya, itu tentu saja akan efek atau rangsangan yang pertama kali adalah bersin ya dan juga batuk-batuk. Namun kalau sering ya epiglotisnya bermasalah, nanti akan akan terjadi infeksi pada epiglotis. Kemudian kerongkongan atau esophagus atau esophagus. Panjang kira-kira 25 cm. Bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi membasahi makanan. Jadi di sini sudah terdapat kelenjar mukosa yang mempermudah makanan itu masuk ke gastrik ya. Dari esophagus itu ada gerakan apa yang terkenal? Gerakan untuk Gerakan peristaltik. ya, gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik mendorong makanan menuju ke lambung. Ya, dinding kerongkongan itu memiliki otot ya. Di esophagus itu memiliki otot yang dia bisa berkontraksi dan juga relaksasi ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi secara refleks ya, bahkan tanpa sadar saja ini sudah bisa melakukan kontraksi dengan sederhana. Ini kalau dia kontraksi maka akan mengkerut ya ototnya sehingga bolusnya akan terdorong. Sedangkan di bagian bawahnya itu dia akan relaksasi dulu supaya bolus itu bisa bergerak dan seterusnya. Ini kalau kurang mukosa maka akan sulit ya, sulit menelan ya. Ini gerakan peristaltik pada esophagus, pada kerongkongan. Kemudian masuk ke lambung atau ventriculus atau disebut juga sebagai gastrik ya, atau juga disebut gaster. Dibedakan menjadi 3 bagian utama yaitu kardiak, fundus dan juga pilorus. Kardiak atau bagian atas berhubungan dengan kerongkongan. Ya tentu saja ya. Dia paling dekat dengan esophagus. Kemudian fundus, bagian tengah yang menggantung.
dan juga pylorus bagian bawah dekat intestinum atau usus halus. Ini gambarnya. Bagian kardiak, jadi dekat sekali dengan sphincternya. Di sini juga ada sphincter yang biasanya terjadi masalah, misalnya GERD ya, penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease, atau intinya adalah penyakit yang gangguan pada sphincter ini di bagian kardiak, sehingga asam lambung atau isi dari gastrik itu mudah sekali untuk keluar kembali ke kerongkongan. Ya, reflux atau makanan itu keluar kembali, atau lebih bisa diamati mungkin seperti muntah yang berkali-kali karena adanya masalah pada sphincter di sini di bagian kardiak. Atau karena asam lambung yang terlalu tinggi, yang terlalu pekat ya, asam lambung naik, itu juga akan berisiko reflux. Ya. Jadi makanan bisa keluar kembali ke kerongkongan. Kemudian di fundus ya, di pertengahan, kemudian pylorus bagian akhir dari gastrik. Di sini bagian gastrik ada mukosa juga, nanti ada juga HCl atau asam lambung, dan juga bagian-bagiannya di sini kita amati memiliki 3 lapisan otot polos, dan juga kalau kita lebih perdalam bagian dinding lambungnya, ini kita lihat ada penampang dinding lambung, mulai dari saluran kelenjar, ya, kelenjar lambung. Ada banyak sel di situ, ada sel mukus yang menghasilkan mukosa untuk menghasilkan HCl ya, asam lambung. Kemudian ada sel parietal, ada juga sel kepala. Nah, di sini tujuannya adalah masing-masing untuk menghasilkan HCl dan juga berkontribusi dalam proses pencernaan ya. Pencernaan dalam artian secara enzimatis, membuat enzim dan juga asam lambung. Kemudian di sini kita lihat ya, tadi HCl dan juga enzimnya apa saja. Getah lambung yang berfungsi dalam proses pencernaan mengandung zat-zat seperti HCl, ya tentu saja ini yang terkenal, berfungsi untuk mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan yang pertama. Jadi kalau teman-teman terlalu takut makan kok agak kotor, atau makan kok ada jamur sedikit ya, itu sebetulnya HCl itu sudah berperan dalam mematikan mikroorganisme tersebut. Hanya saja kalau kadarnya mikroorganisme itu terlalu tinggi, ya mungkin HCl tidak mampu. Tapi kalau hanya sedikit, ya HCl itu sudah cukup baik ya, apalagi asam sekali untuk bisa mematikan berbagai macam mikroorganisme. Ya. Mengaktifkan enzim, ya. Tadi terkait dengan enzimatis, seperti enzim pepsinogen, ya, dia diaktifkan di lambung yang akan membentuk pepsin. Sedangkan pepsin sendiri enzim yang merombak protein menjadi pepton, ya, bisa memecah protein. Ada juga renin, enzim yang mengendapkan kasein atau protein susu. Kemudian ada juga gastrin, hormon yang berfungsi mengaktifkan enzim trypsinogen untuk membentuk enzim tripsin. Nah, enzim-enzim ini yang dibentuk ya, baik itu pepton, tripsin, itu nanti akan bermanfaat pada pencernaan berikutnya, yaitu di intestinum. Di intestinum akan lebih dilakukan pencernaan juga ya, pemecahan juga terkait dengan nutrisi yang melibatkan enzimatis. Jadi di gastrik itu sudah diawali, sudah mengaktifkan pepsinogen membentuk pepsin juga sudah mulai terbentuk,
kemudian ada renin, ada gastrin, ada juga HCl. Itu sudah diawali di gastrik. Kemudian saat antara gastrik dengan intestinum itu ada peranan hati dan juga pankreas. Ya, seperti di video tadi juga sekilas ya, sekilas, namun bisa menggambarkan kalau hati itu mengekspresikan empedu, di mana empedu mengandung garam empedu yang dapat mengemulsikan lemak menjadi tetesan-tetesan halus sehingga lebih mudah dicerna dan diserap. Artinya empedu ini bisa memberikan lemak itu bisa pengantar untuk memecah ya. Karena lipida sendiri merupakan komponen yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Jadi di hati ini merupakan dia mengandung garam empedu yang akhirnya nanti bisa mengemulsi. Emulsi itu mengubah dari susunan yang lebih keras menjadi yang lebih cair ya, lebih cair dengan struktur yang lebih sederhana. Kemudian pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Ya. Amilase, ya ini sudah sangat familiar, merombak amilum menjadi glukosa. Lipase mengubah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian tripsin merombak protein menjadi asam amino. Nah, ini tadi dihasilkan juga di lambung ya, enzim-enzim seperti tripsin ya. Jadi tetap ada kaitannya. Ya, tetap ada kaitannya. Ini di sini terlihat hormon yang berfungsi melakukan enzim tripsinogen untuk membentuk enzim tripsin. Jadi kalau nggak ada gastrin ya, ada masalah di gastrik di lambung, tentu saja tripsin ini tidak bisa diproduksi. Sedangkan tripsin itu dipakai untuk merombak protein menjadi asam amino ya, yang dihasilkan oleh pankreas. Ya. Jadi pankreas juga manfaatnya tinggi sekali. Kalau nggak ada pankreas akan kesulitan mencerna protein, termasuk mencerna lemak ya, dan juga amilum. Amilum juga akan sulit karena enzim yang dihasilkan itu dari pankreas. Sedangkan hati sendiri dia mengandung garam empedu yang mengemulsikan lemak menjadi tetesan yang halus atau teksturnya dia akan lebih lembek ya, lebih cair sehingga lebih mudah dicerna dan diserap. Nah, ini penampang secara umum. Di sini adalah hepar ya atau hati. Kemudian ini ada gastrik. Nah, sebelum dari gastrik ke intestin, sebelum dari lambung ke usus halus itu ada saluran-saluran seperti kantung empedu ya yang dia menempel pada hepar dan juga pankreas di sini yang mengekspresikan enzim-enzim tersebut. Sedangkan kantung empedu ini menghasilkan garam empedu. Bagian-bagiannya gallbladder itu berarti kandung empedu. Kemudian di sini pylorus ya bagian akhir dari gastrik tadi. Kemudian di sini ada duodenum, ini awal dari intestin ya. Nanti setelah ini kita akan membahas terkait dengan intestinum. Jadi di sini terlihat bagian hijau ya. Bagian hijau ini adalah saluran yang menghubungkan antara kantung empedu dengan gastrik ya, salurannya antara gastrik dengan usus halus. Sini pankreas juga ada salurannya yang menghubungkan di bagian akhir gastrik atau bagian pylorus. Kemudian
Nah, ini pankreas ya. Pankreas ini di sini gambar ini lebih terlihat lagi kan saluran empedu ya, kantung empedu tadi salurannya ke sini ya, masuk ke bagian antara pilorus dengan duodenum. Ya, ini ada terlihat seperti salurannya terlihat di sini. Kemudian di sini bagian-bagian kepala pankreas, kelenjar pankreatik, lobulus, ekor, dan juga badan pankreas. Yang menghasilkan berbagai macam enzim tadi. Ya, amilum, ada tripsin, ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masuk ke usus halus atau intestinum. Ya, panjang total kurang lebih adalah 6 meter. Ya, secara total 6 meter. Jadi karena dia bergulung-gulung, jadi sebetulnya panjang, namun dia efektif atau simple ya. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, usus 12 jari atau duodenum ya panggilannya, usus kosong jejunum, dan juga usus penyerapan ileum. Nama-nama tersebut mengindikasikan fungsinya masing-masing. Nah, ini disampaikan dulu lokasinya. Ya, duodenum bagian paling awal. Ini sudah diperlihatkan dengan warnanya. Di sini ditampilkan dengan warna biru ya, bagiannya kecil di sini duodenum. Kemudian jejunum atau jejunum ya. Jadi karena dia berbelit-belit, sebetulnya panjangnya sekitar 6 meter ya, bahkan lebih. Kemudian bagian yang paling panjang di sini adalah ileum. Ya, bagian paling panjang ada ileum sebelum dia masuk ke kolon. Baik, sampai sini kita bahas satu persatu. Usus 12 jari atau duodenum, ya, panjangnya kira-kira 25 cm. Jadi cukup pendek ya. Ini ditampilkan dengan warna biru. Ya, cukup pendek. Merupakan muara dua saluran, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Ya, merupakan muara saluran tadi. Ya, bisa dibilang muaranya antara gastrik tadi dengan duodenum nih, yang akhirnya merupakan pertengahan saat pankreas dan hepar memberikan enzimnya dan juga garam empedunya. Ya, jadi merupakan muara saluran empedu dan saluran pankreas. Kemudian usus kosong, jejunum, menghasilkan cukup banyak enzim ya, karena utama dari pencernaan itu pada gastrik dan juga bagian jejunum ini. Ya, kalau bicara tentang enzimatisnya. Yang pertama menghasilkan enzim enterokinase, yaitu mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas. Tripsinogen yang dihasilkan pankreas diaktifkan kembali. Kemudian erepsin atau dipeptidase, mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ini yang membedakan. Biasanya ada orang yang tidak bisa mencerna air susu sapi ya, karena ketidaktersediaan enzim laktase ini. Ketidaktersediaan enzim laktase.
laktosa atau laktosa itu merupakan perpaduan glukosa dan galaktosa yang biasanya kita temukan pada produk susu sapi ya, atau susu kerbau. Ya. Biasanya enzim laktasenya yang kurang atau sama sekali tidak diproduksi oleh jejunum seseorang. Kemudian maltase. Ini kembali lagi maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Karena maltosa sendiri adalah perpaduan antara glukosa dan glukosa. Kemudian sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sukrosa biasanya pada gula pasir ya, sukrosa. Kalau fruktosanya sendiri adalah gula buah yang sering terdapat pada buah-buahan. Jadi enzimnya namanya sukrase dan dihasilkan oleh jejunum. Yang terakhir adalah lipase, mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak dan gliserol untuk memecah lipid. Memecah lipid di sini sudah paling sederhana ya, asam lemak dan gliserol. Kemudian yang terakhir di intestinum adalah usus penyerapan atau ileum. Mempunyai jonjot atau villi yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapannya lebih sempurna. Ya, villi atau benang-benang halus ya, yang tujuannya untuk tempat absorpsi atau penyerapan. Villi itu rapat-rapat ya, seperti karpet. Jadi seandainya villi itu dibentangkan, itu akan panjang sekali. Di sini yaitu melakukan penyerapan ya, karbohidrat yang sudah menjadi glukosa, sudah mulai bisa diserap ya. Protein tadi yang sudah menjadi asam amino ya, bisa diserap, dan juga lemak yang sudah menjadi asam lemak dan gliserol ini sudah mulai bisa diserap dan nantinya akan masuk ke jaringan di dalam sel ya. Setelah masuk ke dalam sel kemudian akan diedarkan pada pembuluh darah. Kalau sudah masuk ke pembuluh darah tentu saja dia sudah bisa diedarkan ke seluruh organ yang memerlukan nutrisi tersebut. Jadi utamanya di sini sebelum nutrisi itu diedarkan ke seluruh tubuh, itu dilakukan penyerapan atau absorpsi di bagian ileum, ileum dengan melibatkan jonjot atau villi. Nah, berikut adalah penampang usus halus atau villi tadi ya, khususnya di bagian villinya, ya seperti karpet atau ya keset yang memiliki serabut-serabut itu. Nah, serabut itu karena dia panjang-panjang ke atas, itu kalau misalnya kita lebarkan itu akan sangat panjang ya, sangat panjang, melebihi total panjang small intestinum sendiri yang tadi adalah 6 meter. Itu 6 meter itu tanpa dilakukan pelebaran villi. Nah, ini gambaran penampang dari usus halus tadi, ileum, kemudian ada bagian villinya, sedangkan villi sendiri bagian-bagiannya sangat detail di sini ditampilkan. Ini ada pembuluh darah ya, ada pembuluh darah di dalam ya, jadi ini ada arteri dan juga vena, kemudian ada kelenjar limfa yang berwarna coklat ini. Nah, di sini ada sel-sel syaraf, ada lamina propria, kemudian jaringan kapiler ya, capillary network, kemudian lakteal, ada sel goblet, dan juga epitelium. Nah, yang paling luar adalah epitelium. Nah, jadi tempat mulai adanya pertukaran atau absorpsi nutrisi tubuh ya, supaya dia masuk
sampai akhirnya masuk ke pembuluh darah arteri di sini. Saat sudah masuk ke arteri, nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya, kemudian kembali lagi dipompa oleh jantung, ya, dipompa kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Kemudian yang terakhir, bagian dari sistem pencernaan makanan pada manusia yaitu usus besar atau kolon. Berfungsi menyerap kembali air yang telah masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, biasanya masalah diare dan konstipasi ini, diare berarti dia kandungan airnya berlebih, ya. Ini kaitannya dengan masalah absorpsi di kolon. Atau justru sebaliknya, konstipasi, kolon itu terlalu aktif dalam melakukan penyerapan, atau bukan karena keduanya, melainkan memang sengaja orang itu menahan-nahan buang air besarnya. Jadi sudah waktunya buang air besar, tapi ditahan-tahan, akhirnya lamanya melakukan absorpsi atau reabsorpsi cairan pada vesi itu akan lebih lama, sehingga tentu saja cairannya akan lebih sedikit, ya, yang mengubah tekstur feses lebih keras dari seharusnya. Kemudian bagiannya kolon ascendens, ya, yaitu sebelah kanan, ya, sebelah kanan dari orangnya, ya, maksudnya dari objeknya sendiri. Jadi bukan dari gambar, ya. Kalau gambar, kalau kita melihat sebuah gambar itu kanan, ya berarti kanannya yang punya organ itu. Kalau kita melihat sebelah kiri, tapi sebetulnya itu adalah kanan. Kolon ascendens atau kolon yang naik, kemudian transversum atau transversal, yaitu kolon yang mendatar, dan juga kolon descendens atau kolon yang turun, berada di sebelah kiri sistem pencernaan manusia, ya, pada bagian kolonnya. Kemudian ada juga kolon sigmoid, yaitu terakhir, ya, bagian terakhir yang berhubungan dengan rektum. Ya, ini gambarnya. Di sini bagian terakhir usus halus, ya, berarti adalah ileum. Kemudian di sini masuk ke kolon ascendens, atau kolon yang naik. Di sini ada sekum atau usus buntu, dan juga di sini ada bagian appendix. Beberapa tahun terakhir, sekum itu dinyatakan tidak ada manfaatnya. Namun setelah melakukan riset, ternyata sekum ini memiliki peran dalam pembentukan imunoglobulin atau pembentukan imunitas tubuh. Jadi ternyata riset yang terkini menunjukkan usus buntu itu seharusnya memiliki manfaat yang utama juga terkait dengan pembentukan antibodi atau imunitas. Kemudian kolon ascendens, yang kolon naik, ya, di sini fungsinya adalah untuk absorpsi, ya, reabsorpsi cairan semuanya. Menunggu sampai akhirnya feses itu siap untuk diekspresikan. Dan juga pembentukan mikroflora atau proses pembentukan feses. Tanpa adanya mikroflora, maka akan risiko banyak adalah diare, paling sering adalah diare, khususnya pada anak-anak, ya, di mana mikrofloranya belum tumbuh lengkap, ya, belum sempurna, mikrofloranya masih masih sedikit, ya, padahal mikroflora itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, ya, dan juga dia akan berperan dalam pembentukan atau pembentukan feses supaya memiliki tekstur yang sempurna. Kemudian yang terakhir, kolon sigmoid. Ini merupakan bagian paling akhir yang tujuannya adalah menunggu sampai akhirnya dia siap, sampai akhirnya juga memunculkan reaksi ingin ekspresi, ya, ingin buang air besar. Dan
Rektum di sini adalah otot ya, yang jaringan utamanya yang terdiri dari otot, yang dia bisa mengatur untuk keluar masuknya feses, keluar ya maksudnya, keluarnya feses sebelum akhirnya ekskresi itu terjadi. Jadi rektum kemudian di paling akhir tentu saja adalah anus. Rektum di sini penjelasannya adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Ya. Jadi, disitulah sistem pencernaan manusia secara umum garis besarnya. Sedangkan nanti kita akan jauh lebih membahas bagaimana masing-masing zat gizi ya, mulai dari karbohidrat, lemak, dan protein itu dipecah atau di katabolisme, khususnya tadi dimulai di gastrik ya, atau yang paling awal adalah di mulut ya, dari tadi polisakarida menjadi oligosakarida ya. Namun yang paling sering terjadi atau yang paling dominan adalah di gastrik dan juga di intestinum atau bagian di terakhir ya, bagian ileum. Proses terjadinya reaksi enzimatis di dalam tubuh yang paling berperan. Nah, kira-kira seperti itu sistem pencernaan manusia secara umum, yang tentu saja semakin detail ya, termasuk reaksi-reaksinya akan dibahas menurut zat-gizinya supaya lebih terperinci. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan memulai membahas karbohidrat ya. Berarti kita akan mempelajari dulu macam-macam karbohidrat ya, dari polisakarida, oligosakarida, disakarida, dan monosakarida. Kemudian enzim apa yang terlibat, kemudian bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh seperti glikolisis, glikogenolisis, kemudian siklus Krebs, Maxwell elektron, dan seterusnya. Jadi reaksinya tidak secara umum seperti ini, karena ini adalah sistem pencernaan makanan. Sedangkan yang lebih kita tekankan nantinya adalah saat proses pemecahan ya, pemecahan yaitu reaksi enzimatis di gastrik dan di small intestinum, dan juga bagaimana absorpsi ya, atau penyerapan di ileum itu terjadi bagaimana. Saya rasa untuk pengantar pencernaan makanan cukup ya seperti ini. Nantinya teman-teman juga bisa menggali lebih dalam ya, atau mencari video yang menarik yang bisa menggambarkan bagaimana sistem pencernaan makanan itu terjadi. Kemudian waktunya juga 1 jam ya, pas. Sebelum diakhiri, seperti biasa kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Silakan barangkali ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Inaya, Anggraini Nanda Pramesti. Oke, Inaya, silakan. Pak, kalau misalkan orang yang menjalani operasi usus buntu, apakah nantinya akan terjadi perubahan dalam pemproduksian imunitas tubuh? Oke, langsung saya jawab ya, Terima Inaya. kasih. Iya, Pak. Baik. Oke. Dalam kaitannya peran dari usus buntu, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia memiliki peran dalam pembentukan imunitas tubuh, imunoglobulin. Ya. Sedangkan apabila dia operasi usus buntu, ya, usus buntu yang dimaksud di sini adalah biasanya yang infeksi adalah appendixnya. Mana ya? Bagian usus intestinum.
bagian terakhir ya sepertinya. Ya, sini. Oke. Ya. Yang paling sering dilakukan operasi adalah justru di bagian appendix-nya. Appendix itu bagian sekum ini yang ada saluran keluar ya di sini ya, yang biasanya terjadi peradangan ya. Nah, peradangan ini alasannya atau sumbernya beraneka ragam. Misalnya dia banyak adanya infeksi ya, mulai dari bakteri atau makanan yang kurang baik ya dalam jangka waktu yang lama ya. Dan bukan karena makan biji-bijian ya. Biasanya orang awam atau umumnya masyarakat mikirnya adalah usus buntu karena dia makan biji-bijian, misalnya jambu biji, kemudian ketelen, ya. Kemudian akhirnya bikin usus buntu ya, kurang tepat ya. Sebetulnya karena memang adanya infeksi di bagian appendix, baik itu karena bakteri atau karena memang ada masalah sendiri ya, karena adanya enzimatis atau masalah penyakit ya, penyakit yang memiliki risiko adanya peradangan, baik itu di intestinum, kolon, pankreas, maupun salah satunya di sekum di bagian appendix-nya. Kemudian pertanyaannya, apakah akan berisiko terjadi gangguan imunitas? Jawabannya iya, karena memang salah satu perannya adalah untuk imunitas. Namun, imunitas sendiri kan yang memproduksi nggak hanya di bagian sekum ini. Masih ada hepar ya, yang justru sumber utama penghasil dari imunitas tubuh adalah di bagian hepar ya. Karena banyak toksik atau senyawa racun itu akan diperangi oleh enzimatis dan juga hormon yang dihasilkan oleh hepar. Pankreas juga demikian. Dia juga berperan dalam pembentukan imunoglobulin, baik itu A, G, ya. Dan juga kandung empedu itu juga memiliki peran dalam pembentukan imunitas tubuh. Jadi apabila satu organ memiliki kekurangan, ya, selama ada hepar dan juga pankreasnya oke, ya, masih dalam kondisi yang baik, kemudian tidak ada komplikasi, seharusnya tidak terlalu banyak masalah karena bukan merupakan produksi imunitas yang utama. Meskipun dia memiliki peran dalam imunitas, namun bukan yang utama. Begitu, lebih utama ke hepar dan juga pankreas. Demikian Inayah yang bisa disampaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin barangkali ada pertanyaan lagi. Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, siapa dulu tadi? Silakan. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Melinita Suciana. Ya. Pertanyaan saya kan, pada bagian lambung kan ada pilorus, Pak. Di situ kan ada sejenis klep atau katup yang bisa membuka dan menutup. Nah, klep itu kan dipengaruhi oleh asam dan basa. Bagaimana, Pak, sistematika klep itu membuka dan menutup? Ya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi ada dua klep pada gastrik. Yang pertama adalah di bagian kardiak ya. Di bagian kardiak yang menghubungkan antara esofagus dan juga gastrik. Kemudian bagian pilorus yang menghubungkan antara gastrik dengan small intestinum. Nah, semua sphincter ini merupakan kontrolnya adalah otot polos. Jadi secara refleks dan juga tidak menggunakan kesadaran kita. Ya. Biasanya ini otomatis ya, biasanya otomatis. Seandainya ada yang pertama di sini kardiak misalnya. Seandainya ada makanan masuk,
itu karena ini masih ada gerakan peristaltik ya, karena ada gerakan peristaltik, jadi otot yang bagian atas itu saat berkontraksi maka bagian bawahnya relaksasi. Begitu seterusnya. Kontraksi, relaksasi sampai akhirnya dia sampai ke katup ya, sampai ke katup dia juga ikut relaksasi. Ya, ikut relaksasi sehingga bolus itu masuk ke gastrik dengan lancar ya. Dan itu tidak dipengaruhi oleh kesadaran kita, dia otomatis dengan otot polos. Kemudian HCl ini ya, yang menentukan pilorus membuka dan menutup ini adalah HCl. Jadi saat HCl-nya tinggi, ya, tentu saja dia sedang menunggu adanya makanan yang masuk. Makanan yang masuk, dia masih memproduksi HCl terus sampai kosong ya, kosong berarti nggak ada makanan. Terus sel mukosa itu memproduksi HCl dan juga enzim-enzim yang diperlukan dalam pencernaan. Kemudian saat ada bolus ya, saat ada makanan, kemudian mulai dicerna, mulai adanya reaksi enzimatis, katabolisme ya, pemecahan. Nah, saat reaksinya berlangsung, nanti kan dia produksinya sudah bukan bolus lagi ya, yaitu chyme atau tadi kalau bahasa Inggris itu chyme. Dia merupakan sudah dalam bentuk cairan. Jadi bolusnya sudah pecah, kemudian sudah ada reaksi enzimatis, teksturnya juga lebih cair ya. Nah, dari situ merupakan kode ya, dan itu tentu saja kodenya merupakan kode sistem persyarafan ya, dan itu tidak bisa kita rasakan ya, tidak bisa kita rasakan. Otomatis saat chyme itu terbentuk, klep pada pilorus ini mulai membuka ya, untuk dilanjutkan ke proses yang selanjutnya, ke duodenum atau small intestinum ya. Jadi indikatornya adalah HCl, kemudian HCl-nya sudah mulai menurun ya, kemudian chyme sudah terbentuk, maka otomatis klep pada pilorus itu akan membuka dan melanjutkan chyme itu supaya bisa masuk ke duodenum. Dan itu dilakukan oleh persyarafan dan juga otot polos yang tidak diketahui oleh kesadaran kita. Demikian Inayah, semoga bisa diterima ya, bisa mendapatkan gambaran. Biasanya untuk mengatur seperti ini adalah hormonal juga ya, reaksinya juga melibatkan hormon. Jadi bahkan rasa lapar misalnya, rasa lapar kok bisa kerasa rasa lapar ya Pak? HCl misalnya, saat lapar itu HCl kan meningkat. Dia juga mengaktifkan hormonal supaya tahu ke otak ya, hormon diteruskan ke otak, meneruskan sinyal lapar ya, sehingga kita tahu, oh kok kerucuk-kerucuk ya, rasanya kok HCl-nya lapar nih. Kerucuk-kerucuk itu sebetulnya reaksi gastrik ya, reaksi gastrik di mana dia HCl-nya tinggi ya, dan dia membuat sebuah respon ke otak supaya paham bahwa kita itu sedang kelaparan. Jadi reaksi hormonal juga berperan di situ, selain enzimatis dan juga otot yang bekerja. Demikian Inayah. Pertanyaan satu lagi, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Pak, izin bertanya. Nama saya Salsabila. Oh, iya. Saya mau bertanya. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa air liur itu bisa menjaga kesehatan mulut. Itu kenapa, Pak? Terima kasih. Oke. Baik. Menarik ya pertanyaannya. Macam-macam pertanyaannya. Amilase ya. Amilase kita lihat dulu fungsinya. Ya, fungsi dari amilase. Ya. Amilase atau saliva ya yang ditanyakan? Air liur, Pak. Ya. Air liur berarti saliva ya yang dimaksud ya. Oke. Jadi begini, terkait dengan kesehatan mulut ya,
saliva itu memang memiliki sifat antibakteri. Ya, sifat antibakteri. Jadi seandainya ya kita mengalami gangguan pada kelenjar saliva atau salivary gland atau glandula salivaris sehingga kita produksi salivanya kurang, itu akan lebih berisiko terjadinya gangguan mulut ya, misalnya bau ya, bau mulut. Bau mulut salah satunya penyebabnya karena ada bakteri yang melimpah di situ. Misalnya dari sisa-sisa makanan, kemudian giginya memang ada yang busuk ya, giginya, atau adanya peradangan pada gusi ya. Kita lupakan itu, kita fokus ke banyaknya mikroorganisme yang bersarang pada mulut ya. Mulut itu kan paling berisiko banyak mikroorganisme ya, karena nggak ada asam lambungnya ya. Padahal makanan banyak di situ sebagai tempat transit, kemudian banyak lagi sisa-sisa makanan yang masih tersisa di sela-sela gigi misalnya, kemudian belum sikat gigi, padahal dalam waktu beberapa jam tentu saja mikroorganismenya sangat melimpah ruah ya, tumbuh dan berkembang biak. Sedangkan saliva sendiri memiliki sifat antibakteri ya, antibakteri, dan dia tentu saja bisa mengurangi dari pertumbuhan bakteri tersebut yang ada di mulut. Untuk lebih jelasnya, molekul apa atau struktur apa yang dia menunjukkan antibakteri, mungkin bisa dicarikan buku referensi seperti di Biokimia Harper ya, bagaimana reaksi yang terjadi antara saliva dengan bakteri pada mulut ya. Namun pada dasarnya sifat antibakteri yang dimiliki oleh saliva menyebabkan mikroorganisme itu tidak bertumbuh dan berkembang biak secara pesat ya. Meskipun kalau dalam jangka waktu yang lama, tetap saja saliva itu tidak mampu untuk menahan perkembangbiakan mikroorganisme tersebut. Nah, ini misalnya juga dipakai di banyak hewan ya. Banyak hewan juga salivanya itu memiliki sifat antibakteri, sehingga saat dia mengkonsumsi makanan yang agak kotor ya, dia tidak mengalami keracunan ya, tidak mengalami masalah pencernaan karena salivanya juga mengandung zat yang antibakteri. Seperti itu. Untuk reaksinya yang terjadi bisa diperdalam di buku-buku biokimia ya. Namun pada dasarnya itu ya, karena sifat saliva itu antibakteri. Begitu Salsa, semoga bisa mendapatkan gambaran ya, Salsa Bila. Iya Pak, terima kasih. Ini kalau misalnya masih kurang komprehensif ya, sebenarnya molekul apa yang terjadi, mungkin bisa di cross-check lebih dalam ya, di Google boleh ya, mencarinya di Google Scholar ya, karena Google Scholar bisa mendapatkan literatur yang lebih ilmiah daripada Google Search biasa. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama ini terkait dengan sistem pencernaan makanan pada manusia yang diawali dengan mulut sampai kolon ya, dikeluarkan melalui rektum ya. Sedangkan nantinya kita akan lebih membahas bagaimana pencernaan pada masing-masing nutrien atau zat gizi, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, kemudian vitamin dan mineral ya, yang lebih terperinci kaitannya dengan enzimatis dan juga absorpsi di dalam tubuh. Terkait juga tentang sistem energi atau proses pemproduksian ATP dan juga metabolisme yang saling berkaitan ya, antara karbohidrat, lemak, dan protein. Seandainya karbohidrat minim, apa yang akan terjadi? Apakah tubuh menggunakan protein dan lemak? Ya, itu yang akan kita bahas. Demikian, semoga bisa menjadi gambaran. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Teman-teman bisa lebih membaca buku ya, karena kita sebagai fasilitator saja,
Sedangkan nanti teman-teman yang sebetulnya lebih mencari referensi lebih mendalam. Demikian saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.